Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Mimin akan menceritakan kisah Habil dan Qabil, dua putra Nabi Adam alaihissalam yang memiliki tabiat yang berbeda. Tapi sebelumnya, sudilah kiranya Anda berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Al-Kisah. Awal-awal lahirnya peradaban di dunia ini dimulai dari kehidupan Nabi Adam. Kala itu, istri beliau, yakni Siti Hawa, selalu dikaruniai anak kembar sepasang-sepasang. Dua kali proses mengandung dan melahirkan saat itu telah memberikan Nabi Adam dua putra dan dua putri. Mereka adalah Qabil dan Habil, serta Iklima dan Labudah. Dua putra Nabi Adam inilah yang akan kita bahas kali ini. Habil adalah anak yang sangat rajin, ramainya baik, dan juga penyayang. Ia sangat patuh pada orang tua dan tak pernah berbuat kasar. Hal ini bertentangan sekali dengan sifat Qabil. Qabil hanya suka bermain sepanjang hari dan ramainya kasar. Qabil anak yang temperamental. Ia tak bisa mengontrol emosinya. Karenanya iblis suka menghasutnya. Sehari-hari keduanya melakukan pekerjaan yang berbeda. Habil mengurus ternak, sedangkan Qabil mengurus tanaman. Sebagai peternak, Habil bekerja dengan baik sekali. Semua ternaknya beranak pinak dengan baik dan menghasilkan daging yang banyak. Sebaliknya, Qabil selalu bekerja setengah hati. Tak jarang ketika disuruh mengurus ladang, ia malah tertidur dengan nyaman di sana. Sifat marasnya sungguh menjadi-jadi, bagaimana tanamannya akan menghasilkan buah yang banyak. Setelah keduanya dewasa, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Maklumlah, belum ada manusia lain saat itu. Habil diminta menikahi Iklima, sedangkan Qabil harus menikahi Labudah. Ini untuk menghindari pernikahan saudara satu rahim. Jadi harus disilang. Sayangnya, Qabil tidak menyetujui keputusan itu. Ia tidak mau menikahi Labudah, yang menurutnya kurang cantik. Qabil ingin menikahi saudara serahimnya, yaitu Iklima. Karena ia luar paras cantik, ia merasa keputusan itu tidak adil. Dan ia iri pada Habil yang akan mendapat istri yang cantik. Nabi Adam coba menjelaskan pada putranya itu bahwa ia memang tidak boleh menikah dengan saudara serahimnya. Itu sudah keputusan Allah, kata Nabi Adam. Karena Qabil tetap saja tidak mau menerima keputusan itu, maka Nabi Adam menyuruh kedua putranya itu untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Siapapun nanti di antara keduanya yang korbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak menikahi Iklima, putus Nabi Adam. Habil segera membawa domba yang paling baik ke atas bukit sebagai korban yang akan diberikannya kepada Allah. Sementara Qabil hanya bisa membawa seikat gandum yang kurus-kurus tanpa biji. Itu akibat kemalasannya dalam bekerja. Namun demikian, tetap saja dengan rasa percaya diri yang tinggi, dibawanya gandum itu ke atas bukit
untuk dipersembahkan kepada Allah. Tak lama keduanya menunggu tanda dari Allah. Siapakah kurban yang akan diterima? Allah pun menurunkan tanda, rupa api yang menyambar. Kurban Habil lah yang diterima oleh Allah. Mungkin itu karena Habil seorang pekerja yang baik. Ia mempersembahkan pembana yang paling gemuk. Sedangkan Qabil, entah apa yang dipersembahkannya, hanya seikat gandum yang tidak ada isinya. Itulah buah dari rasa malas. Habil marah dan kecewa sekali dengan keputusan Allah ini. Tapi, ia pun tetap nekat ingin beristri kelima. Iblis sungguh merasukinya. Ia berkata kepada Habil bahwa ia ingin membunuh saudaranya itu. Habil berusaha menghadapinya dengan tenang dan berkata bahwa ia tidak akan membalas apapun perbuatan jahat Qabil kepadanya sekiranya ia melakukan itu, karena Habil takut pada Allah. Qabil benar-benar menggila. Ia menyerang Habil. Terpaksalah Habil melakukan sedikit pertahanan. Namun pada akhirnya, Habil harus tumbang. Setelah Qabil memukul kepalanya dengan batu yang besar. Barulah setelah saudaranya meninggal, Qabil merasa menyesal, dan iblis pun bersuka cita atas kejadian itu. Qabil jadi takut pulang ke rumahnya. Ia takut jika ayahnya bertanya, "Di mana Habil?" Karena sehari-harinya mereka memang selalu bersama. Coba bayangkan, jawaban apa yang akan ia berikan pada ayahnya jika ia ditanyai. Kalau itu Qabil juga pusing bagaimana caranya menyembunyikan jasad saudaranya. Ia tak mau ayahnya melihatnya satu hari nanti. Kalau itu memang belum ada manusia satupun yang mati di muka bumi ini. Qabil terus berpikir hingga akhirnya ia melihat 2 ekor gagak berkelahi. Seekor gagak lalu mati karena kalah. Kemudian gagak yang memenangkan pertarungan itu membuat lubang di tanah dan mengubur gagak yang kalah. Mendadak, Qabil merasa mendapat inspirasi. Mengapa itu tidak kulakukan pada jasad Habil ya, pikirnya. Segera digalinya lubang yang sangat besar yang cukup memuat satu tubuh manusia. Pelan-pelan dimasukkannya jasad Habil ke dalam lubang itu lalu menguburnya. Itulah kuburan pertama di muka bumi. Qabil merasa lega sekali setelah berhasil menyembunyikan jasad saudaranya. Ayah tidak akan pernah mengetahui ini, pikirnya, karena Habil telah kusembunyikan di perut bumi. Namun begitu, Qabil tetap merasa berat untuk pulang. Ia merasa tetap tak mempunyai jawaban yang tepat jika ayahnya menanyakan di mana Habil. Untuk itu, ia pun pergi meninggalkan rumahnya. Ada yang menjelaskan Qabil kemudian benar-benar pergi meninggalkan rumahnya. Ia tinggal jauh di sebuah lembah. Di sanalah kemudian ia beranak pinak, menghasilkan keturunan-keturunannya sendiri. Namun tak dijelaskan wanita mana yang dinikahinya dan berapa lama rentang waktu yang menghubungkan kejadian-kejadian tersebut. Mungkin ia pada akhirnya menerima Buddha sebagai istrinya, atau menunggu generasi kedua.
Untuk dinikahi salah satunya lalu beranak pinak di lembah itu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu, Allah kembali menganugerahi seorang putra pada Nabi Adam. Dialah Syeds, yang kemudian menjadi seorang nabi juga, walau tak dikisahkan di dalam Al-Quran. Syeds adalah anak yang sangat baik. Nabi Adam sangat menyayanginya. Ia seolah menjadi pengganti Habil, kakaknya yang telah terbunuh itu. Setelah dewasa, Syeds diangkat menjadi nabi. Ia memperoleh wahyu Allah melalui perantara para malaikat. Seiring waktu berlalu, anak cucu Nabi Adam terus berkembang biak, dan Nabi Syeds menjadi panutan mereka. Nabi Syeds mengajarkan mereka untuk meninggalkan kebatilan dan lakukan kebaikan. Kelak, Nabi Syeds pula yang kemudian membimbing seorang pemuda untuk menjadi penggantinya. Dialah Nabi Idris, nabi berikutnya, yang merupakan murid dari Nabi Syeds. Dan demikianlah kehidupan terus berlanjut hingga saat ini. Berganti-ganti manusia, berganti-ganti nabi, hingga tiba pada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar jika dirasa perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.